Halo guys, Ronald di sini. Hai, ketemu lagi saya Ronald. Untuk teman-teman yang baru saja datang ke channel ini, di channel ini saya banyak sekali membahas tentang tutorial membuat video, pendapat saya tentang video-video yang ada di YouTube, vlog saya memancing dan hal-hal menarik lainnya. Jadi untuk video kali ini saya akan mencoba memberikan pendapat saya untuk device atau handphone yang sudah cukup jadul, yaitu iPhone 6s. Masih layak nggak nih kira-kira kalau kita gunakan di tahun 2021? Ya, untuk ini aja nih, untuk peringatan aja. Jadi saya mengatakan ini tidak sebagai orang yang mengamati teks perkembangan teknologi atau handphone dan apa itu secara concern ya. Saya juga bukan reviewer. Saya ini hanya ya orang biasa yang membuat video gitu. Jadi penggunaan umum aja gitu. Santai aja gitu kan. Oke, langsung aja. Jadi untuk di tahun 2021 ini iPhone 6s ini memang sudah cukup jadul ya, bisa dikatakan, karena kan rilisnya itu kalau nggak salah di tahun 2015 kan iPhone ini. Walaupun begitu, bagi saya HP ini masih cukup bisa saya andalkan. Bagi saya tidak berarti pendapat saya ini berguna atau sama teman-teman kan, makanya itu saya buat video ini gitu. Jadi hal pertama yang akan saya bahas dari handphone ini adalah fisiknya mungkin ya. Jadi sampai saat ini, saat penggunaan saya sekarang ini, HP ini fingerprintnya masih berfungsi dengan baik, tombol switch volumenya juga berfungsi dengan baik, volumenya atau silentnya tadi itu, silentnya itu berfungsi dengan baik, volumenya juga, tombol naik turunnya masih berfungsi dengan baik, dan kecepatan fingerprintnya pun untuk handphone yang dikeluarkan tahun 2015 saya rasa ini masih cukup cepat ya. Kan kita nggak perlu cepat kali juga kan, yang penting masih enak aja gitu kan, penggunaannya masih enak kan gitu. Mungkin dari fisik itu saja. Kalau untuk casing ya, karena ini sejak tahun 2000, dari tahun 2015 belum ada diganti case kerasnya itu, jadi ya memang kondisinya seperti banyak crack seperti itu gitu. Tapi kan itu bukan masalah, karena yang penting kan mesinnya gitu bagi saya. Oke, jadi sekarang saya akan mencoba membahas tentang sistemnya. iPhone 6s ini menggunakan chipset A9 kalau nggak salah, dan iOS yang terinstall sekarang ini di device saya ini dia iOS 13. Internalnya hanya 16 GB. Kecil sekali varian paling rendahnya kan. Walaupun begitu, penggunaan saya sebagai pengguna umum, saya hanya menggunakan Instagram, WhatsApp, sesekali nonton YouTube, itu masih cukup lah, masih foto-foto untuk penggunaan konsumsi pribadi aja, nggak untuk share apa segala macam. Tapi itu masih cukup. 16 GB itu cukup bagi saya. Dikarenakan pandemi kan, jadinya nih ruang gerak kita ini memang agak terbatas kan. Yang tadinya dulu kita absen pakai fingerprint, sistem fingerprint itu jadi nggak bisa lagi, karena kita harus meminimalisir kontak kan. Sebab itulah di tempat saya bekerja ini menggunakan aplikasi gitu. Jadi di aplikasi itu tuh agak unik dia sistemnya. Jadi bagi saya itu hal yang cukup menuntut kinerja handphone yang mumpuni, karena teman-teman saya juga banyak yang nggak bisa absen gitu di sebagian handphone mereka. Jadi di sistem aplikasi itu, aplikasi absensi itu menuntut satu waktu yang bersamaan untuk mensinkronisasikan waktu, tempat, dan foto. Jadi begitu kita sudah di lokasi tempat kerja, kita bisa foto, lalu kita buka aplikasinya, kan muncul halaman awalnya, lalu kita masuk ke login ke absensi masuk. Pada saat kita absensi masuk itu,
langsung tersinkron tuh GPS-nya sama waktunya. Setelah itu sinkron, baru kita bisa mengambil foto. Setelah kita mengambil foto, baru kita bisa kirim. Jadi di HP saya yang lama Android itu dia sudah masuk ke login, masuk itu begitu kita mau ngambil foto, dia langsung kembali lagi ke halaman utamanya, begitu seterusnya. Jadi itulah yang terjadi. Karena itu, sebab itu saya upgrade. Kebetulan ada teman saya yang upgrade handphonenya, lalu yang ini diberikan kepada saya dengan harga yang murah. Selama saya menggunakan iPhone 6S ini, penggunaannya lancar gitu, absensinya berjalan dengan baik. Saya absen juga bisa dikatakan tepat waktu, hampir sedikit sekali masalah. Yang penting kondisinya itu dalam kondisi baterai yang penuh. Jadi masalah HP ini nih baterai sebenarnya. Masalah HP ini nih baterai. Oke, kita masuk ke bagian baterainya ya. Baterainya ini nih, kalau kita dalam kondisi 100%, kan baterai iPhone 6s ini kapasitasnya itu nggak besar, kalau nggak salah saya gitu kapasitasannya mAh. Dalam kondisi 100%, semuanya berfungsi dengan baik. Estimasi penggunaan waktunya itu kalau kita 100%, kita penggunaan yang intensif, misalkan kita buka WA, kita buka Instagram, kita nonton YouTube, itu mungkin paling hanya 2 jam. Waktunya pendek sekali kan. Kalau kita nggak banyak penggunaan, ya bisa agak panjang memang. Dia ada mode hemat baterainya, tapi hemat baterainya tuh bagi saya nggak terlalu berfungsi dengan baik. Maksudnya nggak efisien juga gitu. Tetap aja kita butuh charger untuk ngecas lagi biar HP kita ini berfungsi dengan baik. Kan kita enak kalau pakai HP lancar kan gitu. Masalahnya kalau dia di posisi 100%, itu lancar aja semua penggunaan aplikasinya. Perpindahan dari aplikasi itu ke aplikasi satu lagi untuk penggunaan multitasking juga enak gitu HP-nya. Tapi begitu dia sudah di posisi 35%, HP-nya pasti nge-lag. Itu saya nggak tahu itu penyebabnya apa. Apalagi kalau kita buka kamera, pasti nge-lag. Jadi saya nggak tahu pasti nih posisi 35% ini nih rusak, nge-lag-nya gara-gara apa gitu. Entah gara-gara dari baterainya, sistemnya, atau apanya gitu. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin juga, bisa share di kolom komentar apa itu penyebabnya. Kalau untuk layar sih cukup enak ya, pengalaman scrollingnya ya memang kita nggak bisa tahu lah gitu berapa refresh rate-nya, tapi pengalaman yang diberi iPhone nih dari ketajaman warnanya dan smoothnya itu ya, refresh rate-nya itu cukup memuaskan bagi saya untuk handphone device atau yang dikeluarkan tahun 2015 itu. Bagi saya sudah cukup memuaskan lah, karena memang tujuan saya sistemnya sih, saya tertarik gitu menggunakan iPhone ini. Kita masuk ke bagian yang bagi saya itu masih sangat bisa bersaing untuk di tahun 2021 ini, yaitu bagian kameranya. Kameranya ini untuk kan cuma satu tuh kameranya. Walaupun begitu, dia memiliki berapa mode gitu. Kalau videonya ada 4K 30 frame per second dan Full HD nya sampai 60 frame per second. Ada fitur slow motionnya. Fitur slow motionnya ini kalau di iPhone kan otomatis kan, kalau kita foto langsung otomatis itu. Tapi kalau kita masukin ke software editing, dia slow motionnya ini menjadi 120 frame per second, dan itu cukup smooth. Bagi saya itu adalah fitur yang cukup menarik dari HP yang dikeluarkan tahun 2015. Dan untuk kualitas warnanya ya kita bisa tahu sendiri, bisa menilai sendiri dari penilaian-penilaian yang memang sudah banyak diberikan kepada iPhone tentang kameranya kan. Kalau untuk ketajaman warna fotonya itu cukup bagus, cukup tinggi, dynamic range-nya itu cukup luas gitu. Kita bisa bedakan pada footage yang akan saya tampilkan ini, antara bagian gelap dan terangnya itu nggak terlalu kontras sekali, masih enak dilihat gitu, tanpa, bisa dibilang ini tak ada noise-nya gitu. Bagian-bagian gelap antara bagian terang itu perpindahannya sangat baik. Dan kalau untuk ini, kalau kita foto agak-agak dekat gini, ala-ala makro gini pun jaraknya masih cukup enak nih. Dia sekitaran 3 sentian ya, masih bisa fokus di objek kecil yang kita foto. Ini agak-agak ya semi-semi makro lah.
Kalau kita mau foto gedung-gedung gitu white itu masih enak juga kan, white, nggak, walaupun nggak terlalu wide, nggak terlalu lebar ya, tapi cukup estetik lah gitu. Kayaknya ya kamera iPhone ini memang kamera yang bisa bersaing lah. Oh iya, saya mau kasih informasi sedikit aja tentang ada berita ya yang sempat viral itu, bahwa di tahun 2021 ini di bulan November, bahwa iPhone SE, iPhone 6 dan iPhone 6s nggak bakalan bisa gunakan WA lagi. Sepertinya itu adalah analisa yang salah, saya bilang, karena di situ kan tertulisnya iOS 9 gitu, sementara iPhone 6s ini aja masih bisa update pada iOS 15. Kita masih dapat tuh iPhone 6s, walaupun kita harus perhatikan juga ROM kita besar atau sedikit, karena kalau 16 GB saya mau upgrade ke iOS 15 tuh kayaknya agak berlebihan gitu. Jadi saya nggak update, saya cukup aja 13 saja, karena yang saya utamakan itu sistemnya, kelancaran penggunaannya itu. Ya, tadi mungkin bisa teman-teman tahu kan, kalau penggunaan iPhone ini selama saya pakai ini lancar, ya kelemahannya di baterai. Jadi barangkali ada teman-teman yang mau membeli iPhone atau pengen coba pakai iPhone di tahun 2021 ini, yaitu iPhone 6s tepatnya, ya bisa diperhatikan bagian baterainya. Mungkin bagian baterainya ini agak sedikit dibilang mengganggu, nggak terlalu, karena saya orangnya nggak terlalu sering bermain handphone seperti itu. Jadi mungkin itu aja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya.